Ya, terima kasih para pemirsa Edukasi Natuna Podcast. Kita masih bersama adik kita atau anak kita Fatinah yang peraih ya perunggu dalam Olimpiade Go MIPA ya. Jadi memang yang diminati itu memang MIPA saja atau mungkin di bidang sastra atau di bidang lain gitu? Di bidang bahasa asing. Oh, bahasa asing juga berminat. Ya, berminat. Jadi udah berapa yang bisa dipelajari atau mungkin yang dikuasai? Belajar bahasa Jepang sama Korea. Oh, Jepang sama Korea ini mantap juga ini ya. Mandarin belum? Mandarin kemarin coba tapi lumayan susah. Oh, masih dalam proses ya. Ya. Tapi kalau bahasa Jepang nampaknya untuk komunikasinya sudah mulai bisa. Kalau komunikasi lancar masih belum. Ya, Baru tapi pengenalan huruf sama beberapa kata. iya, ya nanti kan bisa dipelajari lagi. Memang pengetahuan bahasa ini juga untuk adik-adik di rumah ini memang sangat dibutuhkan karena ini mempunyai nilai lebih. Jadi seorang peserta didik nanti dia kalau sudah dewasa dia akan mempunyai atau membutuhkan nilai-nilai lebih. Nilai-nilai lebih inilah istilahnya skill, termasuklah dia bahasa. Fatinah, siapa saja guru ya, guru untuk membimbing? Kalau tadi kan kaligrafi itu kan otodidak gitu, Ya. sambil juga kita belajar sendiri dari ibu. Kalau MIPA ini ada bimbingan khusus dari gurunya? Bimbingan dari sekolah sama Iya, dari sekolah. Bu Vita. Oh, Vika di MAN ya? Iya. Iya. Jadi itu bagaimana pola pembimbingannya? Kami dikasih materi-materi Ya. tentang KSN untuk dipelajari di rumah. Nanti kalau ada yang nggak ngerti tanya ke ibu gitu. Iya, ya. Tapi pada umumnya mengerti gitu. Lebih banyak nanyanya atau lebih banyak ngertinya? Lebih banyak nanyanya. Lebih banyak nanyanya. Yaitu memang ciri-ciri orang yang cerdas itu banyak bertanya. Ya, ya Fatina ya. Kemudian bisa diceritakan tak proses kompetisi itu, istilahnya dari awal di mana dapatnya informasi itu sampai persiapan, sampai mengikuti, sampai diumumkan. Olimpiadenya itu guru pembimbing yang mendaftarkan. Oh, guru Jadi, pembimbingnya ya. kadang cuma dikasih tahu, nanti dikasihkan materi, Ya. belajar bareng-bareng kawan gitu. Iya, ya. Jadi pas lombanya itu 10 April di sekolah. Di Yang Labor. mengikuti lomba itu berapa orang dari sekolah? Saya, kawan saya berdua, Selfie sama Putri. Berarti bertiga dari MAN. Ya. Jadi yang dapat ke 3 besar atau misalnya yang dapat perunggu Fatin sendiri, Ya. yang lainnya belum. Belum. Nah, kemudian pada saat mengikuti lomba itu soal-soalnya itu bagaimana? Soalnya kan lumayan dalam, lebih dalam dari SN SMP kan. Iya. Jadi lumayan banyak yang susah-susah juga. Itu soalnya banyak yang esai atau objektif atau Soalnya uraian? objektif, Objektif semua. pilihan. Nah, dengan batasan waktu Batasan waktu 2 jam. 2 jam. Berapa soal semuanya? 40. 40 soal. Ya. Berarti itu banyak juga menghitung, mencari gitu. Biasanya yang genetika aja yang mencari. Oh, genetika saja. Kemudian kendala-kendalanya ya, ini kan kita baru dapat perunggu ya, suatu saat kan kita ingin di emas gitu. Apa kendala-kendalanya setelah mengikuti kompetisi ini? Kendalanya ya ada soal-soal yang belum paham, belum terlalu ngerti. Itu udah jawabnya feeling aja lagi. Iya. Tergantung apa yang dipikirkan waktu itu. Jadi nanti soal-soalnya ditandain terus dicatatkan. Iya. Nanti dipelajari pas selesai lomba. Iya. Kami bahas bareng-bareng guru.
Jadi yang dipelajari selama ini kira-kira berapa persen sesuai dengan soal-soal yang istilahnya kita dapatkan pada waktu itu? Itu tuh sebagiannya lumayan. Sebagian, ada 50% sesuai? Masih agak bawah. Agak bawah, sekitar 30%. Iya. Iya. Jadi memang mengikuti kompetensi-kompetensi ini memang ya seperti itu, kita belajar itu kan sebagai dasar pola pikir kita, sehingga nanti setelah kita jumpa dengan soal itu mungkin tidak sama, tapi dengan kita ada belajar dasar-dasarnya mungkin itu tadi ada feeling ya, ada pengembangan-pengembangan tertentu. Menurut Fatina, lomba-lomba seperti ini menantang atau memberatkan atau memang sangat menyenangkan gitu? Pribadi sih suka, asik gitu. Suka, asik. Iya. Ketagihan sejak SMP. Oh iya. Dan kesan pertama pas ikut-ikut SN ini asik, bareng-bareng kawan tuh ngerjakan suasana-suasana pas ngerjain itu. Jadi Fatin sendiri ya minta ke guru kalau misalnya ada lomba nanti ikutkan. Oh, ikutkan. Tolong ikutkan. Ya. Kalau dari orang tua sendiri, bagaimana dorongan orang tua? Orang tua sendiri terserah saya kalau mau tetap ya udah perjuangkan gitu. Didukung. Iya, didukung. Difasilitasi. Iya ya. Atau mungkin untuk ke depan gitu, mana tahu ada juga rekan-rekannya yang ingin ikut kompetisi lomba-lomba seperti ini, mungkin ada trik-trik atau kiat-kiat yang memang Fatin ingin sampaikan dengan teman-temannya yang belum ikut, supaya mereka mau ikut. Silakan. Ya, kalau Fatin butuh partner sih, butuh rival kalau mau belajar gini. Karena kan kalau niat pribadi kan kadang juga susah, apalagi kafe kayak gini buat di rumah rasanya pengen rebahan aja. Iya. Gitu. Yeah. Jadi kadang kalau Fatin sendiri, saya sama kawan itu sering banding-bandingin udah sejauh mana bisa gitu. Nanti dia bandingin lagi, jadi nanti terpicu semangat gitu. Yeah. Jadi pengen harus lebih nih, nggak boleh rebahan lagi gini nih. Teman udah jauh gitu. Yeah. Terus kalau misalnya lagi nggak semangat belajar, Fatin belajarnya dari yang berminat aja, yang lagi suka aja. Iya. Berarti kan Fatin itu senantiasa mengisi waktu-waktu itu, tidak dibiarkan waktu itu berlalu begitu saja. Iya. Jadi kalau di rumah umpamanya dengan keluarga gitu, dengan adik-adik, bagaimana di rumah? Apakah memang di spot atau mungkin ada tempat-tempat khusus atau waktu-waktu khusus untuk belajar? Ada orang tua biasa sering buat jadwal gitu. Oh, orang tua memang sudah juga memprogramkan ya. Biar jam segini gini gitu. Dan tuh sering buat target-target. Iya. Kan ada memang orang tua itu kan yang penting mau nonton, mau main game segala macam, yang penting tak boleh keluar gitu. Kalau di rumah Fatin enggak seperti itu ya, ada jadwalnya. Ada dikasih jadwal. Oh, jadi enggak sembarangan kita main HP selama 24 jam atau mungkin selama 2 jam, 3 jam. Nanti kalau kayak gitu udah disita lagi. Iya. Kemudian tipsnya tadi untuk kawan-kawan, tadi kan untuk Fatin aja, untuk kawan-kawan yang mau ikut kompetisi ini istilahnya tip-tipnya bagaimana, cara-caranya bagaimana gitu, mereka mempersiapkan diri mereka gitu. Kalau mereka tergantung diri sendiri. Oh, tergantung diri sendiri ya. Kadang kalau mau cari sesuatu tuh pelajari diri sendiri dulu. Iya. Jadi suka minat mana gitu. Ya. Kenali diri suka di bidang apa, gaya belajarnya gimana gitu. Iya. Jadi kalau misalnya suka satu, kok bisa cari lomba-lombanya, biar makin terasa kemampuan. Gitu. Iya, kita browsing di internet gitu ya, cari-cari kegiatan-kegiatan itu. Kemudian kalau orang tua Fatin sendiri, apakah menyuruhnya memang harus digeluti di IPA? Atau memang di bidang kaligrafi tadi, atau mungkin di bidang agama, bagaimana istilahnya penekanan dari orang tuanya Fatin? Kalau orang tua, apa yang saya suka itu kejar gitu. Iya. Jadi tidak ada harus ini, tidak. Nggak dipaksa. Tak dipaksa. Enggak. Iya. Tapi mungkin yang kita suka kita kejar, mungkin orang tua juga minta pertanggungjawaban juga mungkin ya. Harus itu. Oh, harus ya. Contohnya gimana? Ya, kalau misalnya ikut lomba, kalau misalnya ada apa-apa nanti kalau misalnya orang tua dapat informasi, pasti dikirimkan, dikasih tahu Fatin gitu. Kak, di sini ada lomba, mau ikut enggak gitu. Nanti kan kalau mau apa enggaknya itu
tergantung diri sendiri lagi. Nanti orang tua tolong ngasih tahu apa yang kita bakati gitu. Iya, orang tuanya kerja di? Orang tua dua-duanya guru PNS Oh, kimia. guru PNS. Oh, mantap. Baik, para pemirsa Edukasi Natuna Podcast, kita cut dulu sebentar. Sebentar lagi kita akan lanjutkan lagi bersama Fatinah, ya, pemenang perunggu GOMIPA ya, ya, untuk tingkat nasional.